Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Perkenalkan, saya Ustadz Kampung, tapi insya Allah tidak kampungan. Saya akan memberikan tausiah yang berjudul tentang wudhu. Kenapa bawah-bawah bahasan wudhu? Karena wudhu itu di dalam ibadah sangat penting sekali. Karena wudhu itu memang bukan syaratnya sholat, tetapi menjadi syarat sahnya sholat. Karena ada kaidah, kalau tidak sah wudhu, tidak akan sah sholatnya. Oleh karena itu, kita penting untuk membahas tata cara wudhu sesuai syariat ilmu fikih madhab Imam Syafi'i. Di antaranya di dalam wudhu itu ada fardunya wudhu, ada sunnah wudhu yang harus kita ketahui dengan baik supaya wudhu kita sah sesuai madhab Imam Syafi'i yang kita ikuti. Fardunya wudhu itu, pemirsa, ada 6. Yang ke-1 adalah niat. Kenapa dalam wudhu harus ada niat? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu biniat, pastinya sahnya semua amal itu dengan adanya niat. Jadi kalau seandainya ibadah kita tidak ada niat, maka ibadah kita tidak sah. Niat dalam wudhu itu, pemirsa, yaitu waktu kita membasuh muka. Waktu membasuh muka itu tidak asal-asalan membasuh kalau dalam wudhu. Harus sesuai dengan batas-batas muka. Seperti yang telah diterangkan di dalam kitab Takrib, yaitu batasnya muka itu atasnya yaitu tempat jadinya rambut. Nah ini ya. Jadi harus kekumbah muka itu, batasnya sini ya. Jadi jangan terlalu bawah, harus ke sini. Nah, ini ya batasnya itu. Batasnya muka, kalau pinggirnya antara 2 kuping ini. Nah, pinggirnya ya. Kalau bawahnya itu gado. Ini ya. Jadi semua bulu-bulu yang ada di muka itu harus terkumbah semuanya. Jangan ada yang kelewat, bulu-bulu dohir, kayak bulu ini, bulu halis ya, bulu kumis, bulu janggot, itu harus terkumbah. Karena kalau tidak terkumbah, bulu-bulu yang dohir itu, wudhunya tidak sah. Nah, gitu ya. Lalu niatnya itu di mana? Niatnya itu pas kita kumbahan pertama waktu kita membasuh muka. Nah, jadi di dalam niatnya itu kita kalau mengucapkan nawaitul gusla, nawaitu rafal hadasil asgori, istibahati sholati, fardhu lillahi ta'ala. Itu kalau mulut ngucapin itu cuma sunat. Kalau wajibnya itu kalau niat dalam hati. Jadi kalau kita cuma ngucapin tidak niat dalam hati, wudhunya tidak sah. Tetap kita harus niat. Niatnya dalam hati, niat saya menghilangkan hadas kecil untuk sah melaksanakan sholat. Itu niatnya dalam kumahan muka, kumahan pertama.
Jadi kalau niat di kumahan kedua atau ketiga, maka wudhunya tidak sah. Jadi sekali lagi, niat itu waktu kita membasuh muka kumahan pertama. Kumahan pertama seperti kita ngambil air, lalu airnya kita dikumah ke muka. Di muka itu jangan sampai kita tidak niat. Waktu kita naikkan air ke muka, lalu kita niat seperti tadi yang telah saya ceritakan di sana. Ya, jadi hati itu harus niat. Lalu air bisa dibawa ke bawah, ini ya, dibawa ke bawah. Semuanya itu dari atas sampai ke bawah, lalu antara dua telinga itu harus terkumah. Jangan sampai tidak ada yang dikumah, karena itu wajib namanya. Kalau wajib itu fardu tidak bisa ditinggalkan. Kalau seandainya ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah gitu ya. Jadi wudhu itu bukan syarat sah sholat, tapi wudhu jadi syarat karena sahnya sholat. Kalau tidak sah wudhu, tidak sah sholatnya. Itu baru ke satu fardunya wudhu, yaitu niat. Apa namanya niat? Namanya niat itu qasdu syai'i muktaronan bi fa'lihi. Artinya menuju sesuatu dibarengi dengan mengerjakan. Jadi kalau kita cuma niat doang tapi tidak wudhu, tidak sah. Kayak kita sholat ya, cuma niat doang sholat, tapi sholatnya gak dikerjakan, tidak sah gitu. Kayak makan. Kayak kita makan, niat makan, makannya enggak, kenyang enggak. Jadi tetap kita itu harus niat wudhu, wudhunya dikerjakan. Niat sholat, sholatnya dikerjakan. Niat makan, makannya harus dilaksanakan. Kalau cuma niat makan tapi gak makan, tidak akan kenyang. Itu cuma ngajam, kalau bahasa Sunda ya, ngajam. Ngajam kita mau makan, makannya enggak, tapi gak kenyang. Ngajam mau makan bakso gitu ya. Ngajam mau ngopi, ngajam mau merokok. Tapi kalau niat itu ngajam mau ngopi, kopinya langsung disedot ya gitu ya, langsung diminum gitu. Ngajam mau makan bakso, lalu baksonya dimakan. Dan niat juga gitu. Jadi semua ibadah itu memerlukan niat. Jadi kalau ibadah tidak ada niat, maka ibadahnya tidak jadi. Kawin pun harus pakai niat. Gak cukup pakai bawa mas kawin, bawa wali, saksi, tetap harus ada niat dalam hati. Yang menikah, niat menikah, yang walinya harus niat dalam hati, niat menikahkan anaknya. Supaya apa? Supaya pernikahannya sah. Jadi niat pernikahannya dilaksanakan gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang orang banyak keliru ya dalam niat itu. Kadang cukup dengan niat, ibadah itu cukup dengan niat. Dianya tidur, kacau itu. Kacau ya itu ya, kacau. Jadi niat itu gitu ya. Ya kita niat, lalu apa yang kita diniatkan dilaksanakan. Nah, gitu. Yang kedua itu tadi fardunya wudhu itu adalah kita membasuh muka. Nah, tadi telah dijelaskan muka itu batasnya kalau dari atas ini tempat jadinya rambut ya. Nah, jadi kalau seandainya orang nggak ada rambut, kayak orang yang yang botak-botak nggak ada rambutnya, ya mungkin itu yang dilihatnya itu batasnya. Biasanya dari mana? Biasanya dari sini ya. Nah, jadi ulah mengkena kita mah nggak ada rambutnya, botak sampai sini aja. Cukup aja batas, biasanya galibnya orang itu rambutnya sampai sini. Galibnya itu ya. Kalau pinggirnya antara dua celi ini.
Nah, itu batas muka ya. Nah, ada juga yang mengatakan membasuh itu telinga itu termasuk juga wajib, fardu. Ada juga yang mengatakan sunnah. Gitu. Itu berbeda-beda pendapat. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i itu telinga itu termasuk nanti ke depannya itu membasuhnya sunat. Nah, gitu. Hikmahnya kita membasuh muka karena di dalam muka itu banyak dosa. Kadang-kadang kita berbuat dosa itu dari apa? Dari hidung. Itu hidung termasuk anggota wudu, muka ya. Karena dalam hidung itu kita bisa apa? Ngangse ya. Ngangse sesuatu ada nangka tetangga yang matang hasil dari hidung. Kadang-kadang bisa kita bau kentut dari hidung. Kadang-kadang kita bisa mengambil wanita cantik dari hidung. Kadang-kadang hidung itu tidak bisa apa namanya? Tidak bisa ya tidak bisa berbohong. Kadang-kadang mulut bisa berbohong, tapi hidung kadang-kadang tidak bisa berbohong. Kayak kita menghisap ada yang lagi goreng apa? Kalau hidung tahu itu goreng asin japu, goreng pinang, gitu ya. Kadang-kadang hidung tahu itu goreng jengkol. Kadang-kadang 10 meter dari rumah kita hidung udah apa? Udah menghisap. Itu bau apa, bau kentut, itu bau apa? Bau kayak sampah, hidung udah tahu. Nah, gitu. Jadi hidung itu tidak bisa dibohongi. Nah, jadi hikmahnya itu di dalam wudu itu membasuh muka karena di muka itu banyak anggota yang bisa menimbulkan dosa kayak hidung. Mata, kadang-kadang dari mata itu banyak dosa. Dosa melihat itu, melihat ini, macam-macam gitu ya. Makanya wudu itu untuk menghapus dosa kita dari mata. Ya karena kita itu alhamdulillah mata itu satu kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membedakan yang baik, yang jelek dengan mata. Kadang-kadang kita bisa melihat itu cantik sih. Hasil mata. Sehat matanya. Kalau lihat yang apa? Yang cantik tapi kita katakan jelek, itu matanya mungkin kurang sehat. Kalau mata sehat pasti bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Kalau perempuan juga bisa membedakan ini laki-laki ganteng, jelek, itu hasil mata. Kalau matanya bagus pasti bisa membedakan mana yang udah tua, mana yang masih muda gitu. Dari mata. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita melaksanakan wudu, membasuh muka, mudah-mudahan dosa-dosa dari mata kita bisa terhapuskan oleh wudu. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Lalu ada membasuh muka itu, di muka itu ada apa? Mulut. Karena di dalam mulut itu banyak dosa yang keluar. Bahkan bukan puluhan, bukan ratusan, ribuan dosa keluar dari mulut. Apalagi kita sedikit-sedikit ngomongin. Kadang-kadang ngomongin tetangga, ngomongin apa, upamanya ngomongin yang hal-hal yang negatif, itu keluar dari mulut. Mudah-mudahan dengan dibasuhnya mulut itu bisa keluar dosa-dosa dari mulut kita. Ya mudah-mudahan mulut kita, kalau sering kita basuh wudu, mudah-mudahan mulut kita dibanyakan oleh Allah supaya bisa mengingat Allah, dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan adanya kita apa namanya tausiah lewat lewat YouTube ya, mudah-mudahan bertambah manfaat untuk saya sendiri ya, dan untuk pemirsa yang melihat ini YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan, dan menambah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita
bisa wudhu dengan istiqomah, dengan benar, sesuai yang diatur oleh ulama fuqaha, yaitu madhab kita, madhab Imam Syafi'i, dari sanahnya dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, fardunya wudhu itu adalah yaitu membasuh tangan. Ya. Jadi membasuh tangan itu termasuk fardunya wudhu yang harus kita kerjakan. Tidak boleh kita wudhu tidak membasuh tangan. Itu batasnya tangan itu pemirsa, yaitu sampai apa namanya ini? Siku. Sampai siku. Jadi tidak sah kalau wudhu kita tidak sampai siku. Harus sampai siku ke sini. Harus ke sini ya, sampai siku. Jadi mau dari atas ke bawah ke sini, mau dari bawah ke atas ya, dari sini kalau kayak di masjid itu ya pakai keran ya, mau gini silahkan, tapi utamanya kalau bisa dari dari atas ya ke bawah. Jadi airnya itu harus mengalir sendiri ya, mengalir sendiri. Itu tata cara wudhu. Jadi sampai siku itu jangan sampai pas, harus lebih. Karena layatimul wujub ila bi pawajibun, tidak akan sempurna membasuh tangan kalau tidak lebih. Jadi harus dilebihkan sedikit, jangan pas. Jadi daripada kurang harus lebih. Dan mohon maaf pemirsa, dalam kita membasuh tangan itu semua bulu-bulu yang ada di tangan itu harus terkumbah, harus terbasahi semuanya. Bulu-bulu apa seumpamanya ada di tangan itu ada kutil ya, kutil itu harus terbasahi, harus terbasahi seandainya gitu ya. Jadi kalau di anggota tangan itu umpamanya ada sesuatu yang menghalangi datangnya air wudhu ke kulit, itu harus dihilangkan dulu. Kayak tinta ya, kayak tinta atau umpamanya ada catnya itu harus dihilangi. Kenapa? Karena itu menghalangi datangnya air wudhu ke kulit. Bagaimana kalau seandainya, mohon maaf ya, karena zaman sekarang banyak yang tato ya, gitu. Kalau tato dulu yang di dalam kulit dulu mah tatonya pakai jarum ya, itu mah di luar kulit itu sah. Ya. Kalau tatonya sekarang tempelan itu tidak sah karena itu di luar kulit. Jadi menghalangi datangnya air ke kulit. Jadi mohon maaf ya kalau seandainya gitu yang punya tato di anggota wudhu, mohon maaf kalau wudhu harus dihapus dulu karena bisa menghalangi datangnya air ke kulit gitu. Harus hapus dulu ya. Di dalam tangan itu ada dua, tangan kanan, tangan kiri ya. Jadi itu harus tertib. Harus tertib. Tertibnya bagaimana? Jadi kanan dulu. Kanan. Yang wajibnya itu ngumah tangan itu satu kali. Satu kali. Yang kedua, ketiga sunnah. Gitu ya. Itu termasuk yang muka. Tidak termasuk muka. Muka itu yang wajibnya satu kali. Yang kedua, ketiga kalinya sunnah gitu ya. Supaya kita menghasilkan pahala sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tangan tertib, yang pertama yang kanan dulu, sudah biasa kita membasuh tangan, yang wajibnya itu membasuh tangan. Kalau membaca doanya itu sunnah. Jadi kalau nggak dibaca juga doanya nggak apa-apa.
Kalau dibaca itu lebih bagus ya, lebih bagus ya daripada kita melamun ya. Ini karena kita baca aja sesuai yang telah diajarkan oleh para ulama, oleh para guru-guru ya dalam doanya Allahumma a'tini kitabi biyamini wasibni hisabai yasiro ya. Allahumma a'tini kitabi biyamini wasibni hisabai yasiro. Artinya Allahumma hai Allah a'tini semoga engkau memberikan kepadaku kitabku biyamini dari tangan kanan. Biyamini dari tangan kanan. Wasibni dan semoga engkau menghisabku hisabaya siro dengan hisaban yang sebentar. Karena kita nanti di yaumul qiyamah kita akan diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat. Kalau seandainya kita dikasih kitab oleh Allah dari tangan, maka akan menjadi tanda kita akan selamat nanti di akhirat. Kalau seandainya kita dikasih kitab oleh Allah dari kiri, maka tandanya orang itu akan celaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah akan mengalami hisaban ya. Hisaban itu pemeriksaan. Mudah-mudahan kita dihisab oleh Allah melalui malaikat. Jangan hisaban yang terlalu lama. Karena kalau lama kita mungkin jenuh dan takut. Jangan-jangan apalagi dihisab nanti oleh malaikat di yaumul qiyamah baru diperiksa kita di jalan oleh bapak polisi. Itu kita udah hati itu udah tenang ya. Apalagi lama-lama, apalagi kita punya kesalahan ya, gak bawa surat-surat kendaraan dan sebagainya. Oh masya Allah ya, jenuhnya, takutnya. Apalagi nanti kalau kita kalah dihisab, dipertanyakan oleh malaikat. Dan insya Allah kalau orang yang selalu wudu di dunianya, insya Allah akan mendapatkan hisaban yang sebentar. Mudah-mudahan pemirsa semuanya nanti kita dihisab di akhirat jangan terlalu lama-lama. Apa hikmahnya dalam wudu itu? Kita harus membasuh tangan. Hikmahnya karena banyak dosa yang keluar dari tangan. Banyak pegang ini, kadang-kadang mau makan ini, makan itu juga dari tangan ya. Apalagi kalau kita ngambil buah orang lain, kadang-kadang yang ngambil itu apa? Tangan. Sebelum nyampe ke mulut, tangan dulu yang membukanya. Nah, dari tangan itu banyak dosa yang kita kerjakan. Bahkan dosa dari tangan itu sehari semalam itu tidak terhitung. Saking banyak-banyaknya dosa. Masya Allah, kadang-kadang kalau dosa ngambil cengek orang lain, dari tangan itu banyak lah gitu ya. Kalau kadang-kadang kalau kita setan dengan bukan murid itu juga dosa dari tangan. Jangan dikira tidak timbul dosa, itu dosa. Jadi daripada kita tangan itu digunakan dengan dosa-dosa, perkara-perkara yang menimbulkan dosa, mudah-mudahan tangan kita bisa digerakkan kepada sesuatu yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kayak buka Quran, kayak pegang tasbih ya, kita untuk dzikir, apa aja untuk membantu orang lain yang lagi butuh, orang yang susah. Insya Allah tangan itu akan bermanfaat dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam kita membasuh tangan, kanan kiri sama, namun harus tertib, harus tangan kanan dulu. Sudah beres kita membasuh tangan kanan, lalu kita membasuh tangan kiri ya, sesuai tadi sampai siku ya, membasuh tangan itu. Baru 3 ya. Keempat itu fardunya wudu itu kita mengusap rambut. Mengusap rambut itu kayak ini ya, rambut ya, ini sunat. Jadi kalau wudu itu supaya kita enak, jadi kalau pakai peci, pecinya dibuka. Dibuka
supaya nanti kalau membasuh rambut itu kita enak gitu ya. Nah, bukan membasuh itu bukan membasuh rambut, tapi mengusap. Nah, mengusap. Bagaimana kalau orang yang tidak ada rambutnya, kayak orang yang gundul, ya, yang botak gitu ya, mohon maaf ya, itu bukan bagaimana, apakah harus membasuh yang ada bulu-bulunya ke bawah? Tidak boleh, karena jadi batal itu. Kayak dongeng apa namanya, nenek-nenek. Nenek-nenek itu belajar ke majelis taklim, mendengarkan ceramah ustad. Nah, kata ustad itu, nenek fardunya wudhu itu yang keempat, yaitu mengusap rambut. Kata ustad itu mengusap rambut sedikit. Nah, malum nenek-neneknya lagi mendengarkan ceramah ustadnya sambil ngantuk kedengarannya rambut bukan sedikit, rambut yang kecil gitu. Lalu pulang, sudah pulang suaminya nanya, si kakeknya suaminya, bagaimana nek? Udah dengar pengajarnya, udah. Bagaimana? Kata puasa itu, kita itu wudhu itu harus membasuh kepala kecil. Padahal kata Ustaz bukan kepala kecil, membasuh rambut sedikit. Dikiranya kepala yang kecil. Jadi tiap mau wudhu kakeknya ini diusap gitu. Udah lama kelamaan kakek itu dia merasa gak nyaman, mau wudhu dia harus buka kolon dulu. Lalu si ustadznya itu datang ke kiainya, ke ustadznya ditanyain, kata kiainya, mohon maaf kakek, bukan membasuh bukan membasuh hulu yang kecil, tapi membasuh bulu sedikit. Itu salah pemahaman. Jadi kalau kita lagi mendengarkan ceramah ustadz, kiai, jangan sampai kita ngantuk, jangan sampai kita berbicara. Nanti kadang-kadang kita bisa salah paham pendengaran kita ya. Gitu. Tadinya disuruh mengusap rambut sedikit, jadi mengusap rambut yang bawah gitu ya. Jadi bukannya sah wudhu, tetapi jadi tidak sah wudhu, jadi batal. Nah, jadi cukup dalam mengusap rambut itu jangan terlalu banyak, cukup satu lambar juga cukup. Nah, mau dari depan, mau dari belakang, silahkan. Mau dari pinggir, silahkan. Yang penting kita bisa mengusap rambut ya gitu ya. Yang kelima itu, fardunya wudhu itu, yaitu adalah membasuh kaki. Nah, jadi kaki itu batasnya juga ada batasnya, mohon maaf. Jadi batasnya itu sampai mata kaki. Ya, sampai mata kaki ada tandanya ya. Kalau kita pakai sepatu itu ya kadang-kadang ada mata kakinya dalam sepatu ya. Kalau sepatu dulu sekolah anak-anak ya kayak sepatu MB ya ada mata kakinya itu ya. Itu batasnya. Jadi layatimul wuju bila wajibun. Jadi tidak akan sah membasuh kaki kalau tidak lebih. Jadi jangan pas dilebihkan aja supaya sah wudhu kita. Biasa sama membasuh kaki itu harus tartib. Tartibnya itu kanan dulu, lalu kiri. Itu bacaannya sunnah. Yang wajibnya itu membasuhnya doang. Mau baca doanya silahkan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Yang penting kita membasuh kaki, jangan lupa. Yang keenam, fardunya wudhu itu adalah tartib. Tartib itu tadi yaitu mendahulukan yang harusnya dahulu, mengakhirkan yang harusnya terakhir. Jangan dibalik. Kayak tadi pertama fardunya wudhu itu niat, jangan sampai niatnya itu dibalik.
niat di dalam ngumah tangan, membasuh tangan. Jadi niat itu di dalam membasuh muka. Dan jangan sampai ngubah tangan dulu lalu muka. Jadi tertibnya itu pertama itu membasuh muka, lalu membasuh tangan, lalu mengusap rambut, bukan rambut tapi tempat jadinya rambut. Jadi kalau membasuh rambut, bagaimana kalau orang yang nggak ada rambutnya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yaitu membasuh kaki. Nah, jangan sampai tidak tertib. Nah, kalau tidak tertib, maka wudhunya itu tidak sah. Bagaimana? Kita harus tahu itu. Jangan sampai kita tidak tahu. Kalau kita tidak tahu, maka nanti ibadahnya kita sumbernya dari wudhu. Ibadah sholat. Sedangkan sholat itu tidak akan sah kalau kita tidak punya wudhu. Kayak kita mau pegang Quran harus punya wudhu. Kalau wudhunya tidak sah, otomatis kita pegang Quran juga kita tidak punya wudhu. Sedangkan kita tidak boleh memegang Quran kalau kita tidak punya wudhu, gitu ya. Itu diantaranya fardunya wudhu yang 6 dibahas sekilas saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa semuanya. Mudah-mudahan menambah ilmu. Yang udah tahu, mudah-mudahan ditambah-tambah ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum tahu, mudah-mudahan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf para pemirsa semuanya, bagi yang belum paham tata cara wudhu sesuai aturan ilmu fikih ya, bisa berkomentar di kolom komentar ya. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti lain kali kita akan jawab, insya Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur semuanya, amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.